Eternal Secret King, Chapter 401. Bab 401, Siapa Dukai? Kota Suantian, Utara, Sekte Eliksir Yang. Setelah menyelesaikan Su Xiaoning, Tang Yu mengirim perintah lain untuk semua pembudidaya eliksir yang sekte untuk waspada dan waspada terhadap siapapun yang mencurigakan. Dia sangat waspada terhadap sekte racun. Lagi pula, sulit untuk menjamin bahwa sekte racun tidak akan melakukan sesuatu yang ekstrim untuk membalas dendam setelah kehilangan murid inti yang bisa melepaskan racun korosi mayat ungu. Tidak pernah salah untuk merencanakan ke depan. Selanjutnya, setelah apa yang terjadi, Tang Yu memiliki perasaan tidak enak. Nyatanya, itu seperti firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Suasana di dalam sekte eliksir yang menjadi tegang setelah serangkaian perintah Tang Yu. Hampir semua pembudidaya diaktifkan. 10 orang membentuk tim kecil sementara 100 orang membentuk tim besar saat mereka bergiliran berpatroli di area sekte eliksir Yang. Saat itu, 2 pembudidaya berkumpul, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan wanita itu terlihat dingin, mereka adalah Ji Chengtian dan Leng Rou. Ji Chengtian awalnya berkultivasi di kamarnya tetapi dia mendengar keributan di luar untuk waktu yang lama, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Dia keluar dan bertanya-tanya sebelum mengetahui berita bahwa Xiaoning diserang dan Su Zimo telah kembali. Seketika, dia bergegas keluar untuk mencari tahu lebih banyak tentang detailnya. Leng Rou awalnya berkultivasi di Sekte Seribu Derek dan baru mengetahuinya ketika dia mendengar para pembudidaya Sekte Seribu Derek mendiskusikannya. Pada saat dia sampai di sini, dia bertemu dengan Ji Chengtian. Ketika Tang Yu melihat mereka berdua, dia menyapa dan mengangguk. Rekan-rekan Taois, kalian tepat waktu. Aku akan memperingatkan kalian untuk berhati-hati. Grupmu telah menjadi sasaran poison sect. Bagaimana kabar Xiaoning? Saya mendengar bahwa dia diracuni. Ji Chengtian bertanya. Dia baik-baik saja sekarang. Tang Yu tersenyum. Dia saat ini sedang tidur. Saya rasa dia akan pulih setelah beristirahat selama beberapa hari. Bagaimana dengan Zimo? Leng Rou tiba-tiba bertanya. Tang Yu menjawab, dia berkata bahwa dia akan jalan-jalan. Kurasa dia akan segera kembali. Apakah kalian ingin menunggu di sini sebentar? Ketika mereka mendengar itu, ekspresi Ji Chengtian dan Leng Rou berubah. Mereka berdua saling bertukar pandang, keduanya bisa mengetahui kekhawatiran di mata satu sama lain. Apa yang salah? Merasakan sesuatu yang salah melalui tatapan mereka, Tang Yu mau tidak mau bertanya. Ji Chengtian berkata dalam-dalam dengan ekspresi serius, Zimo kemungkinan besar telah menyebabkan masalah bagi sekte racun. Tang Yu tertegun sesaat sebelum menjawab dengan ragu, itu tidak mungkin, kan? Sambil mendesah lembut, Ji Chengtian menggelengkan kepalanya. Kamu belum lama mengenal Zimo, jadi kurasa kamu belum terlalu memahami karakternya. Meskipun dia terlihat tenang dan lembut, dia memiliki ujung yang tajam di tulangnya. Jika itu orang lain, mereka mungkin bisa menyedotnya setelah mempertimbangkan kekuatan poison sect. Tapi, bukan Zimo. Leng Rou menambahkan, selain itu, sekte racun menargetkan Xiaoning. Naga memiliki timbangan terbalik 1, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Xiaoning setara dengan timbangan terbalik Su Zimo. Mengingat sikap Su Zimo sebelum dia pergi, Tang Yu mengerutkan kening. Namun, dia tampak agak tenang dan tidak memiliki niat membunuh yang kuat. Bagaimana mungkin? Ji Chengtian dan Leng Rou menggelengkan kepala. Mengingat kepribadian Su Zimo, tidak mungkin dia membiarkan semuanya berlalu terutama setelah sesuatu terjadi pada Xiaoning. Ji Chengtian bertanya, apa yang dikatakan Zimo kepadamu sebelum pergi? Tidak banyak. Saya mendesaknya untuk tenang dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan mencari kesenangan sesaat bahkan jika dia membunuh beberapa pembudidaya sekte racun. Tidak hanya itu tidak akan membantu, dia bahkan akan membalas dendam gila-gilaan poison sect. Setelah berpikir, Tang Yu melanjutkan, selain itu, dia bahkan menyetujui sudut pandang saya saat itu dan mengatakan bahwa saya benar. Ekspresi Ji Chengtian sedikit berubah saat dia menarik napas dalam-dalam. Seharusnya tidak ada kesalahan. Zimo pasti pergi ke sekte racun. Tang Yu bingung. Saya menduga Zimo hanya mengatakan setengah dari apa yang ada di pikirannya. Dia tidak secara lisan mengatakan babak kedua. Separuh apa? Tang Yu bertanya tanpa sadar. Kamu benar, jadi, aku akan pergi dan membunuh semua orang dari poison sect. Setiap orang, ekspresi Tang Yu berubah drastis dan matanya dipenuhi keterkejutan. Ini, rekan Taois Su sendirian, bukankah dia kemungkinan besar akan mati dengan pergi ke sana? Pasti ada banyak senjata dan jebakan tersembunyi di kediaman sekte racun. Dia. Tang Yu panik dan bergumam, rekan Taois Su terlalu ceroboh. Meskipun dia memang kuat, kultivator sekte racun sangat jahat dalam metode mereka. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang Seven Letals dari sekte racun. Tidak diragukan lagi dia akan dirugikan. Saya tidak tahu apakah dia akan dirugikan. Ji Chengtian menggelengkan kepalanya. Tapi yang saya tahu adalah bahwa ini adalah sesuatu yang pasti akan dilakukan oleh Su Zimo. Itulah jenis reaksi yang seharusnya dia miliki. Aku akan kembali dan meminta cadangan dari pembudidaya sekte Seribu Derek. Tanpa membuang waktu, Leng Rou berbalik untuk pergi. Tang Yu menenangkan diri dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan mengumpulkan pasukan sekarang dan mencoba menuju ke selatan kota secepat mungkin. Saya harap saya tidak terlambat. Kota Selatan, sekte racun. Di aula yang luas, pintunya tertutup rapat. Meskipun saat itu tengah hari dan matahari terik di luar, tidak banyak cahaya di dalam aula dan tampak gelap dan menyeramkan. Dalam kegelapan jauh di dalam aula, sebuah suara terdengar dari tengah. Sudah berapa lama Luang pergi? Suara itu tajam dan feminin dengan sedikit rasa dingin yang membuat orang bergidik. Kakadu, sudah hampir 4 jam. Seorang kultivator muncul dan menangkupkan tangannya. Itu lama. Suara feminin gelap itu terdengar lagi, sepertinya tidak sabar. Dari yang aku tahu, ada 3 orang di utara kota. Selain Su Xiaoning, ada juga Ji Chengtian dan Leng Rou. Mungkin perlu waktu baginya untuk meracuni mereka bertiga sampai mati. Orang yang berbicara adalah Wei Qi, penggarap pembentukan Yayasan 6 Meridian dari sekte racun. Orang yang tersembunyi dalam kegelapan adalah komandan ekspedisi sekte racun, penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian, Dukai. Itu hanya kentang goreng kecil. Orang yang ingin saya bunuh adalah Su Zimo. Suara Dukai dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Siapapun yang berani menyentuh siapapun dari sekte racun harus menikmati cita rasa metode kami. Sesaat kemudian, Dukai bertanya lagi, kemana perginya Su Zimo itu? Kenapa dia belum kembali ke kota? Jangan khawatir, kakak senior Du. Adiknya ada di kota Suantian jadi dia pasti akan kembali. Wei Qi menjawab dengan pasti. Saat itu, keributan samar-samar terdengar di luar. Dukai mengerutkan kening dan tidak mengingatnya. Ini adalah wilayah sekte racun, bahkan sekte super seperti Istana Kaca dan sekte bumi jahat tidak akan berani melangkah dengan enteng.
Namun, keributan semakin dekat tak lama kemudian dan ada jeritan dan tangisan kesakitan bercampur di dalamnya. Dukai menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Wei Qi, pergi dan lihat apa yang terjadi di luar. Dipahami. Begitu Wei Qi berdiri, terdengar ledakan keras dan tanah berguncang. Seluruh aula berada di ambang kehancuran saat debu berdesir. Tiba-tiba, pintu itu meledak dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Sinar matahari masuk, memulihkan sedikit cahaya di aula. Di pintu masuk aula, di bawah sinar matahari, berdiri sosok yang meskipun tidak terlalu tinggi, dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam dan aura yang sangat kuat. Siapa Dukai? Tatapan orang itu membara dan bahkan lebih terang dari terik matahari di luar. Satu titik di tubuh naga yang sisiknya terbalik. Dikatakan bahwa siapapun yang menyentuhnya akan menimbulkan kemarahan naga yang tak terbendung. Eternal Secret King, Chapter 402. Bab 402, siapa yang bisa menghentikanku? Penerjemah, Lege Editor, Lege. Di aula, Wei Qi menghindari beberapa batu yang masuk dan terlihat sangat sedih saat dia mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Ketika dia melihat penyusup itu, dia berseru kaget, ini Suzimo. Dukai awalnya sangat tenang jauh di dalam aula. Ketika dia mendengar nama itu, matanya menyipit dan bersinar dengan kilatan dingin saat dia menyeringai kejam. Mata Suzimo beralih ke wajah Wei Qi dan bersinar terang dengan niat membunuh yang tajam. Dalam sekejap, dia muncul sebelum yang terakhir. Itu terlalu cepat. Wei Qi hanya merasakan penglihatannya kabur dan tenggorokannya tercekik. Dia terangkat seluruhnya dari tanah dengan Suzimo mencekik tenggorokannya. Kamu pernah melihatku sebelumnya? Suzimo bertanya dengan dingin dengan tatapan tajam. Sekte racun baru memasuki kota Suantian beberapa hari yang lalu dan selama waktu itu, Suzimo tidak ada di kota, dia berada di Gunung Pedang. Itu normal untuk sekte racun mendengar namanya. Namun, aneh jika seseorang mengetahui identitasnya pada pandangan pertama. Dengan Suzimo mencekiknya, Wei Qi hampir tidak bisa bernapas dan terlihat sangat mengerikan. Matanya berubah merah dan melotot keluar dari rongganya saat lidahnya menjulur. Aku melihatmu sebelumnya, di gua itu. Wei Qi tergagap dengan ketakutan di matanya. Dia tahu betul bahwa orang di depannya akan mematahkan tenggorokannya jika dia sedikit ragu. Oh, Suzimo mengangguk dan langsung mengerti. Selalu ada keraguan dalam benaknya. Bagaimana sekte racun yang ada di medan perang kuno tahu tentang dia yang membunuh seorang pembudidaya mereka di gua inti emas? Jadi, ada kultivator sekte racun kedua di kerumunan saat itu. Dengan kata lain, pernyataan terakhir yang dibuat oleh pembudidaya sekte racun sebelum kematiannya adalah untuk pembudidaya ini untuk mengirim pesan kembali ke sekte untuk membalas dendam untuk yang pertama. Sangat baik, kamu bisa mati sekarang. Mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, Suzimo menghancurkan tenggorokan Wei Qi dan membuang mayat itu ke samping. Sejak awal, Dukai duduk jauh di aula tanpa bergerak, mengamati semuanya dengan rasa ingin tahu dengan tatapan mengejek. Di luar aula, para pembudidaya sekte racun dari seluruh tempat mulai berkumpul. Suzimo, kamu punya nyali untuk berpikir bahwa Anda akan berani menerobos masuk ke wilayah sekte racun. Hehehe, Dukai tertawa sinis, seperti hantu yang kejam dalam kegelapan. Sekte racun, Suzimo menyeringai, aku bisa datang dan pergi sesukaku. Siapa yang bisa menghentikan saya? Hahaha, sungguh kurang ajar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat membunuh pembudidaya kami begitu saja? Dukai tertawa terbahak-bahak dan berdiri, menyatakan dengan dingin, para pembudidaya sekte racun dipenuhi dengan racun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Anda harus memiliki keinginan mati untuk membunuh kultivator kami dengan tangan kosong. Mengapa Anda tidak melihat telapak tangan Anda dan melihat apakah itu mulai menghitam? Aku mendesakmu. Suzimo mengangkat telapak tangannya dan suara Dukai berhenti. Telapak tangannya masih putih seperti batu giok dan tampak murni tanpa bekas racun. Seketika, wajah Dukai menjadi gelap. Meskipun racun yang melapisi tubuh Wei Qi bukanlah salah satu dari 7 letals, itu lebih dari cukup untuk membunuh lebih dari 10 sisa binatang purba. Faktanya, bahkan binatang buas berdarah murni pun bisa setengah mati melawan racun ini. Namun, Suzimo baik-baik saja. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Dukai telah melihat semuanya dengan jelas, tidak ada sarung tangan atau alat pelindung di telapak tangan Suzimo. Bahkan jika dia memeras otaknya, dia tidak akan membayangkan bahwa Suzimo memiliki kekuatan yang begitu mengerikan dalam garis keturunannya. Racun beracun yang bisa melenyapkan sisa-sisa binatang buas benar-benar tersapu bersih oleh garis keturunan Suzimo yang sangat menakutkan tepat setelah memasuki tubuhnya. Semua orang memandang sekte racun sebagai ancaman besar, tetapi mereka tidak berarti apa-apa bagi Suzimo. 7 Letals of Poison Sect adalah satu-satunya hal yang dapat mengancamnya. Dukai, bukan. Anda tidak perlu menunggu pembudidaya sekte racun itu kembali lagi. Dia sudah mati di jalan panjang di utara kota. Melangkah lebar, Suzimo maju menuju Dukai. Selain itu, nyawa kakakku tidak dalam bahaya. Maaf mengecewakanmu. Tatapan Dukai menjadi dingin dan tiba-tiba, dia menghentakkan kakinya saat Suzimo mendekat. Seketika, sebuah peringatan melintas di benak Suzimo saat kakinya tersandung, lantai tiba-tiba tenggelam. Sudah terlambat untuk memanggil pedang terbangnya saat itu. Dengan deru, sepasang sayap roh raksasa menjulur dari punggung Suzimo. Meskipun tidak ada apa-apa di bawah kakinya, dia bisa melayang di udara. Fiuh, fiuh, fiuh. Suara cepat melesat di udara terus-menerus dan sangat lembut. Suzimo mungkin tidak akan mendengarnya jika dia tidak membersihkan lubang telinganya. Saat plat lantai di bawah kakinya tenggelam, jarum beracun setipis rambut sapi melonjak dari kegelapan di bawah. Itu adalah Heart-Shaking Spike, salah satu dari 7 letal sekte racun. Dengan peringatan persepsi rohnya, Suzimo telah mengaktifkan sayapnya beberapa saat sebelumnya dan menyerbu ke arah Dukai yang berada di kedalaman aula. Lonjakan pencari hati biru disikat oleh Suzimo, hilang 1 inci. Di pintu masuk aula, banyak pembudidaya sekte racun mengerumuni, memanggil senjata roh mereka satu demi satu. Sebagian besar pembudidaya sekte racun menggunakan senjata yang sangat licik. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua dilapisi dengan racun, memantulkan warna pelangi di bawah sinar matahari. Di udara, Suzimo menamparkan tas penyimpanannya. Berdengung. 18 pedang terbang tingkat tertinggi dipanggil, berdengung dan berkilau dengan cahaya roh saat mereka memancarkan ketajaman yang tak ada habisnya. Swash, swash, swash. Melaju di udara, 18 pedang terbang meninggalkan aliran pedang ki yang bersinar terang. Itu adalah formasi pedang cahaya lilin. Suzimo sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia segera memulai dengan gerakan membunuh kultivasi keabadian terkuatnya, formasi pedang cahaya lilin. Bahkan jika mereka tidak membentuk formasi pedang, kekuatan 18 pedang terbang tingkat tertinggi yang meledak bersamaan sudah cukup menakutkan, apalagi kekuatan formasi pedang.
Sekarang Suzimo sudah berada di pendirian Yayasan 6 Meridian, kekuatan formasi pedang cahaya lilin juga meningkat, bahkan penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian biasa tidak akan mampu menahan kekuatan pembunuhan dari formasi pedang. Keuntungan dari pembudidaya sekte racun adalah penggunaan racun mereka. Namun, dalam hal kekuatan sebenarnya, mereka mirip dengan pembudidaya sekte biasa. Pergi, Suzimo menunjuk ke depan dan berteriak pelan. Tepat setelah itu, 18 pedang terbang berkumpul bersama dengan ujungnya mengarah keluar secara serempak, membentuk piringan melingkar berbentuk pedang raksasa. 18 sinar pedang ki dilepaskan seperti terik matahari dan sangat menyilaukan. Saat formasi pedang memasuki kerumunan, sebuah lubang menganga terbentuk. Penggarap sekte racun yang terkuat hanya ada di pendirian Yayasan 7 Meridian. Tak satu pun dari mereka yang bisa menahan deru formasi pedang cahaya lilin saat kabut darah terbentuk dengan anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana. Sebagian besar pembudidaya sekte racun menggantungkan hidup mereka pada seutas benang dan tidak dapat menyisihkan perhatian untuk berurusan dengan Suzimo. Saat melepaskan formasi pedang cahaya lilin, Suzimo menarik pedang raksasa berwarna darah dari tas penyimpanannya yang memancarkan kekuatan tak terbatas. Dentang, dentang, pedang itu bergetar, berdengung dengan suara logam yang mematikan. Saat itu juga, Suzimo sudah menerjang di depan Dukai. Mengayunkan Blue Quencher, dia turun dari langit dengan raungan keras, mati. Eternal Secret King, Chapter 403. Bab 403, Pertukaran Kehidupan. Dukai tenang menghadapi tebasan ganas Suzimo. Dengan kedipan di matanya, dia mundur sambil menjentikkan lengan bajunya, menyebarkan bubuk hijau keunguan ke arah kedatangan Suzimo. Itu adalah salah satu dari 7 letal sekte racun, racun korosi mayat ungu. Sepanjang sejarah, ada banyak sekali jenius yang jauh lebih kuat dari pembudidaya sekte racun pada level yang sama. Namun, banyak dari mereka yang mati karena racun korosi mayat ungu juga. Masing-masing dari Seven Letals dibuat dengan menghancurkan mayat dan tulang yang tak terhitung jumlahnya dan sangat terkenal. Suzimo tidak takut terhadap racun lainnya. Namun, dia tidak berani gegabah melawan racun korosi mayat ungu. Dia mengingat kembali sikap pedang yang telah dia pelajari di Laut Roh Gunung Saber dan mencabut pedangnya sebelum menebas lagi. Swoosh! Suara gelombang pasang menyembur keluar dari pedang Blood Quencher. Tsunami besar-besaran dan kekuatan arus balik meledak, seolah-olah gelombang besar akan menghancurkan dengan cara yang menakutkan. Bagaimana mungkin? Akhirnya, ekspresi Dukai berubah saat dia berseru. Meskipun dia tidak mengenali asal-usul teknik pedang itu, dia tahu bahwa serangan Suzimo telah melampaui tingkat penguasaan pertama di jalan pedang dan berada pada level kekuatan. Ini adalah tingkat yang tidak dapat dicapai oleh kebanyakan pembudidaya bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Bahkan jika para pembudidaya dapat memahami kekuatannya, hampir semuanya adalah inti emas. Di satu sisi, itu karena seseorang akan mencapai keajaiban yang tak terlukiskan saat membentuk inti, yaitu keadaan kembali ke alam dan menyederhanakan segalanya. Di sisi lain, itu juga karena membentuk inti emas setara dengan membebaskan diri dari belenggu langit dan bumi untuk pertama kalinya, memungkinkan seorang kultivator memperoleh umur 500 tahun. Umur yang cukup panjang juga berarti bahwa kultivator akan memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk dihabiskan untuk memahami dao pedang, sehingga mendapatkan pencerahan pada keadaan kekuatan. Tentu saja, sepanjang sejarah, akan selalu ada kultivator di setiap generasi yang berhasil mendapatkan pencerahan setingkat itu bahkan di ranah pendirian yayasan. Namun, para pembudidaya itu sangat langka dan masing-masing dari mereka adalah paragon teratas dari sekte masing-masing. Suzimo ini sebelum Dukai bukan siapa-siapa, hanya seorang kultivator yang datang dari tempat terpencil di daratan Tianhuang, namun dia berhasil berkultivasi ke keadaan itu. Melawan kekuatan arus balik, bubuk racun korosi mayat ungu diterbangkan sepenuhnya dan tidak ada setitik pun yang ditemukan di tubuh Suzimo. Dukai menghindari tebasan itu dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Suzimo jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Di sisi lain, formasi pedang cahaya lilin berputar dan telah mengiris lebih dari 100 pembudidaya sekte racun menjadi beberapa bagian. Tidak ada yang bahkan bisa bertahan satu putaran melawan formasi pedang yang menyerang ke kiri dan ke kanan. Formasi pedang cahaya lilin saja sudah cukup untuk memblokir pembudidaya sekte racun di pintu masuk. Meski ada beberapa senjata roh yang berhasil menembus, dampaknya terhadap Suzimo hampir bisa diabaikan. Dukai mendapati dirinya terjebak dalam situasi di mana dia sendirian tanpa bala bantuan. Setelah menyadari teror dari kekuatan Suzimo, Dukai memegang belati di masing-masing tangannya yang bersinar dengan cahaya hijau redup. Alih-alih melawan Suzimo secara langsung, dia berulang kali mengelak dan mengirimkan senjata tersembunyi dari waktu ke waktu hanya untuk menyeret keluar. Di permukaan, Suzimo adalah orang yang menekan Dukai dan memiliki keuntungan. Namun, kenyataannya, pertarungan mereka sangat berbahaya dan menakutkan. Dukai memiliki senjata tersembunyi di mana-mana dan dia bisa membuang salah satunya yang dilapisi racun dengan setiap gerakan. Setiap bagian dari tubuh Dukai berisi kemungkinan senjata tersembunyi terbang. Faktanya, bahkan rambutnya bisa mengirimkan paku pencari hati dengan satu lemparan sehingga hampir tidak mungkin untuk bertahan melawan semuanya. Penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian biasa lainnya akan mati beberapa kali selama periode waktu ini. Namun, Suzimo mampu menekan Dukai dengan mengandalkan persepsi rohnya untuk menghindari bahaya berkali-kali. Pada saat yang sama, Suzimo memikirkan hal lain. Meski sudah hafal 5 jurus Sikalming, ia tidak terlalu paham dengan jurus-jurusnya. Bahkan counter current yang berhasil dia pahami tentang kekuatannya tidak berada pada titik di mana dia bisa melepaskannya dengan sempurna. Karena dia jarang bertemu dengan lawan seperti itu, Suzimo tidak memikirkan hal lain dan benar-benar tenggelam dalam latihan teknik pedangnya. Meskipun Sikalming sepertinya hanya terdiri dari 5 sikap, masing-masing sikap memiliki rahasia yang tak ada habisnya dan seseorang bahkan dapat membedahnya menjadi 100 atau 1000 sikap yang berbeda. Terlepas dari jurus terakhir yang masih belum bisa dia buat, Suzimo mempraktikkan 4 jurus pertama satu demi satu, menjadi semakin akrab dengan teknik pedang, semakin tajam dan semakin alami. Dukai sekarang menjadi batu asah Suzimo. Dalam periode waktu itu, ratusan pembudidaya sekte racun sebagian besar dilakukan oleh formasi pedang cahaya lilin dan pembudidaya yang tersisa melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka bersembunyi di luar aula, mengawasi dari kegelapan. Jika Dukai menang, mereka akan masuk pada saat yang tepat. Dengan demikian, mereka tidak akan dianggap sebagai desertir dan tidak akan menerima hukuman. Namun, jika Suzimo menang, hanya ada satu kata, melarikan diri. Seiring waktu berlalu, teknik pedang Suzimo menjadi semakin halus, mengalir seperti cairan tanpa penundaan, dia tidak lagi amatir seperti sebelumnya. Dengan itu, semakin sulit bagi Dukai untuk bertahan. Selanjutnya, apa perbedaan antara fisik Suzimo dan Dukai?
Su Zimo bertarung lebih sengit saat pertempuran berlarut-larut dan dipenuhi dengan energi. Garis darahnya bergejolak di dalam tubuhnya, melonjak lebih cepat dan lebih cepat saat suara tsunami yang samar ditambah dengan gelombang-gelombang teknik pedangnya selaras satu sama lain. Dengan wajah pucat, keringat mengucur dari dahi Dukai dan dia terengah-engah. Sakit sekali, Dukai mengutuk secara internal. Tidak mungkin dia tahu bahwa Su Zimo hanya menggunakan dia sebagai batu asa untuk menyempurnakan teknik pedangnya. Dia mengira Su Zimo melakukannya dengan sengaja untuk menyiksanya tanpa henti, mencoba melemahkannya dengan gesekan. Betapa jahatnya. Sambil menggertakkan giginya, mata Dukai menjadi dingin dan ekspresinya jahat, sorot matanya berubah lebih histeris saat ini. Sialan, aku akan melawanmu dengan segalanya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tiba-tiba menerjang ke arah Su Zimo, mengangkat kedua belati yang dia pegang ke arah tenggorokan Su Zimo. Berputar secara horizontal dengan pedangnya, Su Zimo menebas kedua belati itu dan menggunakan vortex secara naluriah. Energi spiral meledak seketika dan belati Dukai dikirim terbang saat telapak tangannya terbelah dengan darah mengalir keluar. Setelah vortex, Su Zimo menebas secara terbalik seperti riak di permukaan lautan. Itu menyapu ke arah dada Dukai dengan gerakan yang tampaknya lembut. Sikap riak, jika counter current mewakili kekuatan, ripple mewakili kelembutan. Tampak lembut, itu menembus setiap pori saat kekuatan pedang mendorong tanpa henti. Hampir tidak mungkin bagi siapapun yang terlibat di dalamnya untuk melarikan diri dan pada akhirnya akan membunuh mereka. Dukai tidak bisa dan tidak ingin menghindari tebasan itu. Dia sekarang benar-benar gila saat dia bergegas maju dengan mengabaikan sama sekali terhadap Blood Quencher milik Su Zimo. Matanya bersinar dengan amarah saat dia berteriak, bunuh. Rasa bahaya terdengar di benak Su Zimo. Pada saat itu, Su Zimo langsung keluar dari mode latihan mekanisnya. Senjata tersembunyi Dukai tersembunyi di mulutnya. Saat dia membuka mulutnya, rantai jarum biru tipis dengan aura memuakkan ditembakkan, hampir mencekik Su Zimo. Itu adalah pukulan mematikan. Itu juga jurus pembunuhan Dukai yang ditukar dengan nyawanya sendiri. Meskipun dia mendapat peringatan dari persepsi rohnya, Su Zimo tenggelam dalam latihan teknik pedangnya. Pada saat dia tersadar, dia masih agak terlambat. Eternal Secret King, Chapter 404. Bab 404, Gerakan. Saat Dukai membuka mulutnya, paku pencari hati setipis rambut sapi telah tiba di depan Su Zimo dalam satu kelompok. Jarak antara mereka terlalu dekat. Saat itu, sudah terlambat bagi Su Zimo untuk menghindar, apalagi menggunakan Blood Quencher untuk bertahan. Puff, dada Dukai disayat terlebih dahulu. Luka besar itu hampir membelah tubuhnya menjadi dua saat darah segar menyembur. Namun, seolah-olah dia tidak merasakan sakit, mata Dukai berkobar-kobar saat dia tertawa mengancam. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menyeretmu. Membunuh. Tiba-tiba, kalimat Dukai terputus oleh teriakan keras dan dia tidak bisa lagi melanjutkan. Ledakan terdengar di benaknya saat telinganya berdering berulang kali, seolah-olah dia disambar petir. Rasa sakit yang menyengat tak tertahankan dan pikirannya menjadi kosong sesaat. Jika ada cermin di mana Dukai bisa melihat dirinya sendiri saat ini, dia akan mendapati telinganya bercucuran darah segar dan matanya pecah. Bunuh petir. Su Zimo mengetahui keterampilan rahasia sonik yang meskipun tidak dapat menandingi kekuatan ki darah dan seni rohnya, dapat digunakan secara instan dan menghasilkan efek yang membingungkan. Awalnya, kekuatan Thundercelap Kill Su Zimo tidak akan pernah bisa mencapai tahap ini. Namun, setelah membersihkan 7 lubangnya, kekuatan lubang mulutnya meningkat secara eksponensial dan kekuatan Thundercelap Kill berevolusi ke keadaan di mana itu tidak dapat diabaikan. Selain itu, mereka berdua terlalu berdekatan dan 7 lubang Dukai berdarah seketika karena keterkejutan suara Su Zimo. Teror yang sebenarnya masih menunggu. Su Zimo tidak hanya menggunakan lubang mulutnya untuk raungan itu, tetapi juga kekuatan luar biasa dari kelima organnya. Saat dia membuka mulutnya, ada aliran udara yang sangat besar. Paku pencari hati yang hendak menyerang Su Zimo berhenti di jalurnya dan mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Murid Dukai menyempit saat dia dibutakan oleh cahaya biru terang. Puff, puff, puff. Suara benda tajam yang menusuk daging bergema saat rantai paku pencari hati membenamkan diri ke wajah Dukai, menghilang dalam sekejap tanpa darah sama sekali. Dukai terhuyung mundur. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika wajahnya menjadi hitam pekat dengan darah mengalir dari sisi bibirnya. Runtuh dengan kaku, dia mati di tempat. Sejak dia masih muda, Dukai telah bermain dengan racun dan ada banyak pembudidaya yang mati karena gerakannya itu. Namun, dia tidak pernah menyangka dirinya akan mati di tangan jurus pamungkasnya sendiri. Sosok Su Zimo turun dan dia menghela nafas lega. Apa yang terjadi sebelumnya telah memberinya kejutan juga. Jika dia tidak memiliki skill rahasia seperti Thundercelap Kill, dia akan menjadi orang yang tergeletak di lantai sekarang. Berbalik, Su Zimo tersenyum dingin pada para pembudidaya sekte racun yang menonton dari luar aula. Dalam sekejap, dia menyerang kerumunan dengan Blood Quencher. Sekte racun telah melewati garis bawah Su Zimo dengan meletakkan tangan mereka di Xiaoning. Saat dia melangkah ke tempat ini, dia tidak berniat membiarkan siapapun pergi. Dugaan Ji Chengtian benar, motif Su Zimo adalah memusnahkan mereka dari akarnya. Su Zimo harus menghilangkan setiap jejak bahaya dari pihak Xiaoning. Night Spirit sangat kuat, paling tidak, bahkan Su Zimo tidak akan berani mengklaim bahwa dia akan menang dalam pertarungan hidup dan mati melawannya. Namun, dia hanya mempercayakan Night Spirit dengan satu tugas saat memasuki medan perang kuno untuk menjaga Xiaoning. Bahkan jika dia menghadapi bahaya besar, dia tidak membutuhkan Night Spirit untuk membantunya. Fakta itu saja sudah cukup untuk mengetahui betapa berartinya Xiaoning bagi Su Zimo. Pembantaian berlanjut. Meskipun Su Zimo sendirian, para pembudidaya sekte racun yang tersisa telah melepaskan semua pikiran untuk membalas dan bergegas dengan tergesa-gesa. Kota Timur, Istana Kaca. Laporan. Seorang pembudidaya Istana Kaca berlari sepanjang jalan dan tiba di sebuah rumah besar. Menyambut pria tampan di depannya dengan kepalan tangan, dia berkata, "Kakak senior Pei, pertempuran besar-besaran telah terjadi di selatan kota di wilayah sekte racun." Seseorang menyaksikan Su Zimo kembali ke kota pagi ini. Tidak lama kemudian, dia tiba di selatan kota dan menerobos masuk ke sekte racun. Oh, Pei Chunyu mengangkat alisnya dengan ekspresi sedikit penasaran. Menyerobot ke wilayah sekte racun. Berapa banyak orang yang dibawa Su Zimo bersamanya? Orang itu menjawab, dia sendirian. Sendiri. Sambil mengerutkan kening, Pei Chunyu merenung sejenak. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan tawa ringan saat dia berkomentar dengan santai, sekte racun dipenuhi dengan jebakan dan ada lebih dari 100 pembudidaya yang berjaga. Bahkan ada Dukai, manusia racun itu, di sekitarnya. Su Zimo pasti memiliki keinginan mati untuk menerobos masuk ke sekte racun sendirian. Fufu, jika aku tahu bahwa Su Zimo akan sangat sembrono dan bodoh, aku tidak perlu menyia-nyiakan usahaku untuknya.
Pei Chunyu tidak bisa menahan rasa penyesalan saat dia memikirkan Liu Yun yang belum kembali dari perburuan Susimo. Sudah lebih dari 10 hari dan keheningan radio Liu Yun mungkin mewakili ajalnya. Pikiran Liu Yun gagal dan dibunuh oleh Susimo malah terlintas di benak Pei Chunyu juga. Namun, dia merasa bahwa Liu Yun berada di pendirian Yayasan 7 Meridian. Dalam hal kekuatan, dia satu-satunya di atas Liu Yun. Mengingat kekuatan yang ditunjukkan Susimo dalam pertempuran di jalan panjang itu, tidak mungkin orang itu bisa menjadi ancaman bagi Liu Yun. Pei Chunyu berkata, karena kita tidak punya apa-apa, ayo kita pergi dan menonton pertunjukan. Kota Barat, Sekte Bumi Jahat. Di istana yang gelap dan menyeramkan, seorang pembudidaya Sekte Bumi Jahat berlutut di tanah dan berkata dengan suara yang dalam, Susimo kembali ke kota hari ini. Tidak lama kemudian, dia menerobos ke Sekte Racun sendirian dan menciptakan pembantaian. Kondisi pertempuran saat ini tidak diketahui. Pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat, Sue Yang, membuka matanya dengan kilasan ejekan. Bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkan seseorang yang ingin mati. Menerobos ke Sekte Racun sendirian. Fufu. Sambil berdiri, Sue Yang berkata dengan muram, ayo pergi dan bantu dia mengumpulkan mayatnya. Jalan panjang yang menghubungkan utara dan selatan kota Suantian. Lebih dari 1000 pembudidaya eliksir yang Sek dan Tousan Kren Sek terbang menuju selatan kota dengan pedang terbang mereka. Kelompok padat menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok pembudidaya itu sekitar setengah dari kekuatan sekte di medan perang kuno. Pemimpin mereka adalah Tang Yu dari eliksir yang Sek dan Feng Manman dari Tousan Kren Sek. Ji Chengtian dan Leng Rou mengikuti di belakang mereka berdua dengan ekspresi muram dalam diam. Sebenarnya, Tousan Kren Sekte tidak harus terlibat dalam hal ini. Salah satu alasan mengapa Feng Manman mampu memimpin begitu banyak pembudidaya ke depan adalah karena hubungan dekat antara kedua sekte tersebut dan sebagai bantuan untuk Tang Yu. Pada saat yang sama, itu karena permohonan mendesak Leng Rou. Tang Yu bingung dan ada keringat di dahinya. Dia menyatakan saat dia mengendarai pedang terbangnya, rekan-rekan Taois, tolong ikuti perintahku nanti. Prioritas kami adalah menyelamatkan rekan Daois Su. Mari kita coba yang terbaik untuk menghindari pertarungan langsung dengan pembudidaya sekte racun. Itu benar, Feng Manman menambahkan, ini adalah misi penyelamatan, bukan pertempuran. Setelah itu, Feng Manman berbisik menghibur, Xiao Yu, jangan khawatir. Rekan Daois Su luar biasa kuat dan surga akan memberkatinya. Mungkin kita bisa melakukannya tepat waktu. Sebenarnya, Feng Manman tidak lagi memiliki harapan terlepas dari apa yang dia katakan. Baginya, mereka hanya akan datang tepat waktu untuk membantu Su Zimo mengumpulkan mayatnya. Terima kasih, Sister Manman. Tang Yu memaksakan senyum dan mengucapkan terima kasih. Dalam sepersekian detik, semua faksi di kota Suantian disiagakan dan bergerak menuju sekte racun di selatan kota satu demi satu. Eternal Secret King, Chapter 405. Bab 405, sungguh tragis. Di langit, lebih dari 10 sosok mengendarai pedang terbang mereka. Pemimpin mereka adalah pria tampan berjubah mewah. Dengan mata sebening kristal, dia memancarkan aura unik yang menarik perhatian semua orang. Dia tidak lain adalah komandan ekspedisi Glass Palace, Pei Chunyu. Rombongan Glass Palace hendak tiba di Poison Sek di selatan kota. Pada saat yang sama, sekelompok kultivator lain menunggangi pedang terbang mereka dari arah berlawanan dari Glass Palace. Mengenakan jubah hitam, mereka tidak lain adalah pembudidaya sekte bumi jahat. Dua sekte utama tidak jauh dari satu sama lain dan bahkan bisa melihat satu sama lain melalui langit. Laporan. Saat itu, seorang kultivator Glass Palace melaju dengan ekspresi panik. Matanya hampir tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia menelan ludah sebelum berjuang untuk mengatakan, kakak senior Pei, sekte racun, tidak lebih. Oh, Pei Chunyu menjawab dan tidak terlalu peduli. Setelah jeda sebentar, dia mengerutkan kening dan kembali ke akal sehatnya. Menatap wajah bawahannya, dia bertanya perlahan dengan ekspresi yang semakin tajam, apa yang baru saja kamu katakan? Ulangi sendiri. Penggarap istana kaca lainnya memandang orang itu dengan bingung, berpikir bahwa mereka salah dengar. Kultivator pelapor terkekeh pahit dan menggelengkan kepalanya. Faksi sekte racun di medan perang kuno telah hilang. Hampir semua pembudidaya sekte racun dibantai oleh Susimo. Kelompok Glass Palace terkejut. Bagaimana mungkin? Hampir pada saat yang sama, Pei Chunyu dan Sue yang merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka berseru. Mereka bertukar pandang melalui kekosongan. Ada seorang pembudidaya sekte bumi jahat yang berdiri di depan Sue yang juga menyampaikan pesan yang sama. Menyadari bahwa mereka telah kehilangan ketenangan, keduanya menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Pei Chunyu mencengkeram tinjunya erat-erat dan menyipitkan matanya, bertanya dengan gigi terkatup, bagaimana dengan dukai dari sekte racun? Bagaimana dengan jebakan mereka? Bagaimana dengan Seven Letals? 100 kultivator aneh dari sekte racun. Ini, kultivator Glass Palace berhenti sejenak sebelum menghela nafas. Mereka semua pergi. Mereka semua pergi. 3 kata sederhana itu mengungkapkan sedikit kekesalan, keterkejutan, ketakutan, dan emosi yang tak ada habisnya. Sekte racun, salah satu dari 5 doktrin sesat. Sebuah faksi yang bahkan Glass Palace tidak mau memprovokasi secara pribadi dihancurkan oleh orang itu sendiri. Semua orang yang hadir berdiri tercengang di atas pedang terbang mereka di udara dengan mulut ternganga. 3 kata itu melekat di benak mereka dan mereka tidak bisa menghilangkannya. Semua pembudidaya Glass Palace dan Malevolent Earth Sect menjadi tenang. Di langit yang luas, suasananya anehnya tegang. Sesaat kemudian, seorang kultivator Glass Palace mau tidak mau bertanya dengan hati-hati, Kakak Pei, apakah kita masih akan menonton pertunjukan? Awalnya, mereka menemani Pei Chunyu untuk menyaksikan betapa tragisnya kematian Susimo. Tapi sekarang, semua orang menyerah pada pemikiran itu setelah menerima berita itu. Tatapan Pei Chunyu berkedip dan ekspresinya tidak pasti. Merenung sebentar, mata Pei Chunyu bersinar dengan niat membunuh yang sangat besar saat dia berkata dengan muram, pergilah. Terlebih lagi kita harus memeriksa semuanya karena ini. Pada saat yang sama, pewaris iblis dari Sekte Tanah Jahat, Sue Yang, membuat keputusan serupa di pihak lain. Keduanya memikirkan hal yang sama. Sekte racun adalah salah satu dari 5 doktrin sesat dan memiliki lebih dari 100 pembudidaya dengan 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian di antara mereka. Bahkan jika Susimo berhasil memusnahkan sekte racun, itu pasti merupakan pertempuran yang sulit. Bahkan jika Susimo tidak terluka parah saat ini, dia kemungkinan besar berada pada kondisi terlemahnya dan bahkan mungkin dilumuri racun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh pria itu. Glass Palace dan Malevolent Earth Sect masing-masing adalah sekte abadi dan iblis. Sepanjang sejarah, yang abadi dan iblis selalu berada di ujung yang berlawanan dan tidak akan pernah bergabung di tempat terbuka. Namun, pada saat itu, Pei Chunyu dan Sue yang saling bertukar pandang dan memiliki pemahaman diam-diam.
Ayo pergi. Pei Chunyu memerintahkan dan melaju bersama para pembudidaya istana kaca menuju sekte racun di selatan kota. Di jalan panjang yang menghubungkan utara dan selatan. Mengebut dengan kelompok besar pembudidaya, Tang Yu dan Feng Manman tiba di sekitar sekte racun tak lama kemudian. Ada kerumunan besar pembudidaya di depan mereka, berkerumun dan menonton dengan tajam. Tidak diketahui apa yang dilihat para pembudidaya tetapi mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika kelompok Tang Yu tiba, sebuah lorong segera dibuka untuk mereka. Tiba-tiba, sosok gemuk dan gemuk menerobos kerumunan, menyapa mereka dengan gembira, "Kakak Ji, Kakak Leng. Kalian juga ada di sini." Itu tidak lain adalah si kecil gendut yang baru saja bergabung dengan sekte makam. Si Jian yang baru saja bergabung dengan sekte boneka juga ada di samping. Keduanya tidak banyak berubah selama 10 hari yang aneh itu. Sedikit gemuk sepertinya dia tumbuh sedikit lebih gemuk dan si Jian masih terlihat bodoh seperti biasanya. Sekte makam dan sekte wayang adalah bagian dari 5 doktrin sesat dan awalnya terletak di selatan kota. Ketika sesuatu terjadi pada sekte racun, wajar jika mereka berdua yang pertama tiba. Bagaimana semuanya di dalam? Ji Chengtian bertanya dengan lembut dengan ekspresi muram. Cek, cek, cek. Mencibir bibirnya, sedikit lemah tertawa dengan alis terangkat. Kalian terlambat dan melewatkan semuanya. Hehe, tragis. Ini benar-benar tragis. Ketika dia mendengar itu, mata Tang Yu meredup saat dia bergumam pada dirinya sendiri seolah dia telah kehilangan jiwanya. Kita masih terlambat. Ini adalah kesalahanku. Aku seharusnya sudah menebaknya. Aku bisa saja menghentikanmu. Tang Yu bingung dan tidak memperhatikan ekspresi dan nada sedikit gendut. Namun, Ji Chengtian dan Leng Rou mengerutkan kening. Secara teori, sedikit gemuk seharusnya lebih cemas dan lebih sedih daripada orang lain jika sesuatu terjadi pada Su Zimo. Mengapa dia berada dalam suasana hati yang sombong? Sedikit gemuk tercengang saat melihat reaksi Tang Yu. Di samping, Feng Manman mengangkat alisnya dengan ringan dan menarik Tang Yu ke pelukannya. Memelototi sedikit gemuk, dia mencaci, "Gendut, tutup mulut." Sedikit berlemak bahkan lebih terpana. Apakah aku salah? Tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia menoleh ke si Jian dan bertanya, "Jian bodoh, apa yang terjadi?" Si Jian bingung dan dia menggaruk kepalanya. Melihat Ji Chengtian dan yang lainnya, dia bertanya dengan serius, "Kakak Ji, mengapa kalian membawa begitu banyak orang untuk menonton pertunjukan?" Sobat, siapapun yang tidak tahu lebih baik mungkin berpikir kalian keluar untuk berkelahi. Ji Chengtian tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Simo baik-baik saja. Ya, hidup dan melompat, sedikit lemak menjawab. Memantul dari pelukan Feng Manman, Tang Yu berkedip dan bertanya tanpa menyeka air matanya. Tapi kamu bilang itu tragis. Sungguh tragis. Maksudku, itu tragis untuk sekte racun. Petik 2,2. Semua orang tercengang dan membeku di tempat, tidak dapat menerima fakta sejenak. Saat itu, seorang pembudidaya sekte racun yang berlumuran darah berlari ke arah mereka, terhuyung-huyung dengan wajah yang menakutkan. Swoosh. Dia belum jauh ketika cahaya dingin melintas di belakangnya. Sebuah anak panah menembus punggungnya dengan swoosh, menonjol keluar dari dadanya dengan darah di mana-mana. Mata orang itu meredup dan mengambil beberapa langkah ke depan sebelum ambruk sampai mati. Semua orang berbalik secara naluriah ke arah dari mana panah itu berasal. Di pintu masuk kediaman sekte racun, seorang kultivator berjubah hijau berjalan mendekat dengan ekspresi tenang dan tatapan cerah. Faktanya, bahkan tidak ada jejak darah padanya saat dia meletakkan busur raksasa berwarna bulan di tangannya ke dalam tas penyimpanannya dengan ekspresi tenang. Pada saat yang sama, kelompok istana kaca dan sekte tanah jahat tiba untuk menyaksikan pemandangan itu.